Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Indonesia. Langsung saja kita mulai webinarnya yang berjudul Peran Usaha Pertambangan dalam Upaya Pengelolaan dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati. Let's go. Peran usaha pertambangan dalam upaya pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati hari ini tanggal 2 Juli 2020 pukul 10.04 waktu Indonesia bagian tengah. Sambil menunggu panitia atau hostnya mengizinkan saya masuk di Zoom. Masih belum ya. Wah, masih lama ya. Boleh Pak, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai untuk kegiatan seminar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak dan Ibu peserta webinar pada pagi hari ini? Semoga selalu dilimpahkan kesehatan dan kebahagiaan walaupun kondisi kita saat ini masih dalam berjuang di tengah-tengah pandemi. Perkenalkan, nama saya Irfan Fitrianto yang insya Allah akan memandu jalannya webinar pada kesempatan pada pagi hari ini. Baik, telah hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Ahmad Syauqi SSI STMAK dan Profesor Dr. Insinyur Haji Yudi Firmanul Arifin MSc yang insya Allah akan menemani kita semua sebagai pembicara dalam webinar Peran Usaha Pertambangan dalam Upaya Pengelolaan dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati. Yang terhormat Bapak Ahmad Syauqi dan yang terhormat Profesor Yudi Firmanul Arifin, kami ucapkan selamat datang Pak dalam acara webinar pada pagi hari ini. Dan salam kenal juga dari kami di PT Aritmi Indonesia Tambang Kintab. Sebelum kita memulai kegiatan seminar pada pagi hari ini, marilah kita sejenak untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya sebagai ungkapan syukur kita atas segala kekayaan alam dan sumber daya di bumi pertiwi Indonesia yang sampai saat ini masih dapat kita kelola. 200. Dari admin, monggo dipersilahkan. Kak Ihsan mana? Indonesia bersatu, tanahku hidup damai.
Jiwa yang bangga untuk Indonesia. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku merdeka, aku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Siap. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan membacakan susunan acara dan ketentuan untuk kegiatan seminar pada pagi hari ini. Yang pertama, nanti kita akan ada dimulai dengan sambutan dari Kepala Teknik Tambang PT Arutmin Indonesia Tambang Kintab. Yang selanjutnya nanti akan ada penyampaian materi dari para expert yang sangat luar biasa di pagi hari ini. Kemudian akan ada sedikit diskusi antara saya sebagai moderator dengan pembicara yang hadir pada pagi hari ini, dan selanjutnya akan ada dilanjutkan sesi tanya jawab dari audiens. Untuk tanya jawab sendiri akan dibuka di akhir sesi, nanti setelah penyampaian dari kedua pemateri kita. Pertanyaan boleh diajukan untuk ke salah satu ataupun keduanya dari narasumber kita. Kemudian pertanyaan sendiri akan dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama nanti kami akan beri kesempatan 3 orang penanya yang bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom live chat di Zoom. Terus yang selanjutnya akan kami pilih secara acak untuk penanyanya yang akan kami tanyakan ke narasumber. Dan yang untuk sesi kedua, pertanyaan akan kami beri kesempatan 2 orang untuk bertanya secara langsung menggunakan video pada Zoom. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan acara yang pertama. Ada sambutan Kepala Teknik Tambang Kintab PT Arutmin Indonesia Tambang Kintab kepada Bapak Lutfi Kolbirohim selaku Kepala Teknik Tambang PT Arutmin Indonesia Tambang Kintab, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah kita bisa diberikan kesempatan dan waktu untuk bisa melaksanakan webinar dalam rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni 2020, tapi rangkaiannya akan terus kita jalankan hingga sampai 1 bulan ke depan. Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini yang dilakukan oleh PT Arutmin Indonesia Tambang Kintab, yang meliputi antara lain acara peringatan Hari Lingkungan Hidup. Kemudian kita lanjutkan dengan acara penanaman pohon di lingkungan PT Arutmin Indonesia Tambang Kintab bersama dengan para penanggung jawab operasional dari kontraktor yang ada di dalam PT Arutmin Indonesia Tambang Kintab beserta karyawan-karyawannya. Kemudian juga beberapa rangkaian yang lain kita selenggarakan, termasuk juga perlombaan untuk peringatan bertemakan Hari Lingkungan Hidup sesuai dengan tema lingkungan Hari Lingkungan Hidup kita kali ini. Kebetulan untuk saat ini peringatan Hari Lingkungan Hidup ini mengambil tema biodiversity untuk keanekaragaman hayati. Oleh sebab itu, dalam webinar kali ini kami diberi kehormatan untuk bisa mengundang beberapa
pakar yang memang bergelut di bidangnya. Ada Bapak Ahmad Syauqi dari Minerba sebagai salah satu kasubdit di Direktorat Teknik dan Lingkungan. Kemudian ada Bapak Profesor Yudi sebagai salah satu guru besar di Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat. Dalam kesempatan kali ini, topik yang akan kita berikan dalam webinar adalah peran usaha pertambangan dalam upaya pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati. Seperti kita ketahui bersama bahwa bagaimana image yang selama ini terbentuk di masyarakat terkait masalah kegiatan pertambangan yang secara umum image-nya adalah merusak lingkungan. Tetapi dalam kesempatan kali ini apa nanti yang akan disampaikan oleh narasumber, oleh pembicara, mungkin setidaknya akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif bahwa kegiatan pertambangan tidak merusak lingkungan selama memang bisa kita kelola dengan baik. Beberapa waktu yang lalu mungkin kita melihat adanya yang cukup viral ya, publisitas yang cukup viral terkait masalah dampak negatif dari kegiatan pertambangan. Jadi mungkin banyak sudah yang melihat dari publisitas tersebut. Oleh sebab itu, kemarin juga baru saja diluncurkan bedah buku hijau pertambangan. Jadi di kesempatan kali ini kita juga ingin agar apa yang selama ini menjadi image yang kurang baik terkait masalah pertambangan itu bisa dikupas tuntas oleh para pembicara kita. Terima kasih. Semoga kegiatan webinar kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua untuk dunia pertambangan ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lutful Birahim atas sambutannya. Baik, Bapak dan Ibu peserta seminar, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam terbesar di dunia, mulai dari cadangan mineral dan batu bara, minyak bumi, maupun sumber daya keanekaragaman hayatinya. Industri pertambangan merupakan salah satu sarana kita dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan umat manusia. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada tentunya sejatinya juga selalu diiringi dengan upaya-upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan yang diatur di dalam regulasi. Lalu bagaimana upaya-upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan di industri pertambangan itu sendiri diaplikasikan? Berikut akan diulas lebih dalam oleh narasumber kita yang sudah sangat expert di bidang pertambangan. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batu Bara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Sebelumnya juga beliau pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Pengawasan Teknik Mineral dan Batu Bara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai Auditor Pengendali Teknis, Pengendalian Teknis di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Kepada Bapak Ahmad Syauqi, SSI ST MAK, kami persilahkan untuk menyampaikan pemaparan materinya. Baik, terima kasih Mas Irfan ya kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Profesor Yudi Firmansyah Arifin, Guru Besar Fakultas Kehutanan Pak di Universitas Lambung Mangkurat. Pak KTT, Pak Lutfi ini teman satu angkatan saya Pak Prof. Jadi kemarin minta ke kami untuk bisa menyampaikan materi, ya insya Allah lah bisa kami penuhi. Walaupun sesungguhnya sebenarnya background saya lebih banyak ke arah auditor internal ataupun di tambang. Jadi di lingkungan ini sesungguhnya adalah upaya kami dalam tetap proses terus belajar mengenai apa yang memang harus kita benahi di lingkungan hidup ini, lingkungan hidup pertambangan khususnya.
karena sesungguhnya memang ini tantangan. Kalau dulu kita mengenalkan ada main material, method segala macam sebagai basis orang dalam melakukan satu project atau satu kegiatan berusaha atau segala macam lah. Sekarang environmental itu sudah menjadi satu rujukan gitu. Jadi sekarang pada tataran yang sudah itu ditempatkan sama seperti itu. Jadi semua akhirnya menginduk ke sana. Begitupun yang menjadi muatan di dalam undang-undang, nanti saya sebutkan apa aja muatan di dalam undang-undang 3 2020 sebagai perubahan daripada undang-undang 4 2009 mengenai pertambangan mineral batubara. Izin tampaknya saya ada kesulitan, Pak Lutfi, bisa di share screen dari teman-teman sana saja. Boleh ya, kira-kira ya. Jadi dari rekan-rekan admin, monggo dipersilakan untuk melakukan share screen-nya. Oke, baik, sambil menunggu share screen, tentu kita sepakat pada tataran bahwa sebetulnya manusia sebagai individu atau sebagai makhluk sosial sebetulnya bergantung kepada keanekaragaman hayati ya. Untuk keberlangsungan hidup kita harus sepakat itu. Karena bagaimanapun juga ini untuk keberlangsungan hidup manusia ataupun kesehatan ataupun kebahagiaan hidupnya. Nah, tentu saja aktivitas apapun yang dilakukan oleh manusia itu tentu berpotensi, apalagi khususnya mengenai pertambangan ini, berpotensi mempengaruhi keanekaragaman hayati baik secara langsung ataupun tidak langsung ya. Dalam dunia pertambangan tentu penerapan praktek-praktek yang bertanggung jawab yang berhubungan dengan pengelolaan keberagaman hayati ini semakin dipandang penting ya, karena pasti apalagi dari perusahaan-perusahaan tambang yang besar mungkin seperti Arutmin ataupun yang lainnya, itu reputasi dan persepsi itu menjadi penting gitu kan, itu menjadi penting. Jadi reputasi ini bagi satu perusahaan pertambangan itu menjadi penting, dan persepsi itu juga menjadi penting. Dan ini juga pengelolaan yang mereka lakukan oleh perusahaan pertambangan ini bisa berdampak langsung lah terhadap akses modal misalnya kan. Nah, bisa jadi dengan praktek-praktek bisnis yang baik serta kepedulian perusahaan terhadap lingkungan pemulihan lingkungan, keanekaragaman hayati ini itu bisa dapatkan misalnya pinjaman investasi lah dari bank dan komitmen terhadap satu equator principles ya. Jadi ini khususnya bagi yang menerapkan ada yang namanya standar kinerja keanekaragaman hayati ya, dari IFC itu saya catat di sini. Nah ini investasi tambang tentu investasi yang sangat besar, jadi tentunya kepedulian ataupun pengelolaan keanekaragaman hayati menjadi bagian penting daripada satu reputasi perusahaan pertambangan. Jadi kami di sisi pengawasan di pusat tentu memandang hal ini sebagai hal yang penting. Lanjut. Oke, lanjut terus Pak. Lanjut lagi. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita coba diskusi. Outline kami berisi setidaknya 4 hal. Yang pertama, prinsip dan pengaturan yang ada di peraturan perundangan, bahkan peraturan perundangan yang terkini. Kemudian, bagaimana konsep pengelolaan keanekaragaman hayati. Kemudian yang ketiga adalah reklamasi lahan bekas tambang. Yang keempat adalah best practice. Kita lihat beberapa best practice di sektor pertambangan. Tapi saya sengaja best practice ini tidak menunjukkan apa yang menjadi kinerjanya Arutmin. Saya contohkan nanti di tempat-tempat lain supaya bisa menjadi penyemangat bagi teman-teman di Arutmin. Silahkan lanjut. Nah,
Prinsip dan pengaturan tentu prinsip pengelolaan pertambangan dalam batu bara sebagaimana Undang-Undang 3 2020 ini nanti tolong perbaiki, itu perubahan dari Undang-Undang 4 2009, tapi pada prinsip umumnya itu sama, bahwa kegiatan pertambangan dalam batu bara harus dikelola sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Jadi kegiatan pertambangan dalam batu bara ini pada dasarnya harus memenuhi prinsip manfaat, keadilan dan keseimbangan. Ini pengertian secara umum, dan keseimbangan ini banyak hal sih. Nanti kita juga berbicara mengenai bagaimana kita mengatur keseimbangan antara bukan lahan dan reklamasi. Karena itu suatu pengaturan yang sifatnya sudah general dan sudah ada di undang-undang ini. Kemudian bagaimana kita bisa mendukung kepentingan nasional? Bagaimana kita ketahui bahwa sebagian besar pendapatan negara, kalau kita mau bicara pendapatan negara ya, dari sektor sumber daya alam ini, porsi dari tambang ini masih sangat besar. Bahkan kalau seandainya pendapatan pajak itu dikonvert ke pendapatan bukan dikonvert tapi ditelusuri sumbernya dari mana gitu. Sektor energi dan sumber daya mineral ini tentu saja memang masih merupakan kebutuhan atau kepentingan yang sifatnya masih strategik dan nasional. Kemudian kegiatan pertambangan juga harus mengedepankan asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Ini hal yang memang muatan yang ada sisipan baru sebenarnya partisipatif ini. Jadi ini memang pelibatan masyarakat dalam hal ini sangat ditonjolkan sebagaimana prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan umum yang baik. Kemudian yang keempat adalah berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Tentu saja kita mengharapkan bahwa sustainability dari kegiatan pertambangan ini ada, bukan hanya pada saat kegiatan pertambangan itu ada, tapi pada saat kegiatan pertambangan itu akan ditutup, karena bagaimanapun juga ini merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Jadi suatu saat akan habis, sehingga dari sisi keberlanjutannya harus kita maintain secara baik dan terukur. Dan juga di sini berwawasan lingkungan ini diterjemahkan atau dimaknai bahwa memang harus bisa memberikan daya dukungan sehingga operasi produksi yang dilakukan tidak membebani terlalu besar terhadap lingkungan. Baik, prinsip lingkungan ini ada di PP 78 2010. Nah, PP 78 2010 mengenai reklamasi tambang ini salah satunya ada jelas di situ statement bahwa perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati. Artinya ini hal yang harus dilakukan, dan komitmen dari perusahaan dan pemerintah untuk tetap menjaga keanekaragaman hayati ini. Lanjut. Nah, bagaimana pengaturan saat ini? Nah, pengaturan saat ini yang ada di Kepmen 1827K, Kepmen 1827K ya, yaitu 2018. Ini Kepmen sekarang relatif baru, tapi kemungkinan sih akan ada revisi juga karena harus menyesuaikan juga dengan undang-undang yang baru ya. Tapi nanti proses yang dalam dekat ini dalam pembahasan adalah turunan perubahan mengenai PP 78 yang di atas tadi yang akan kita ubah. Nah, di Kepmen 1827K 2018 ini kegiatan pengolahan hidup itu sudah ada secara jelas dicantumkan, baik itu pada kegiatan eksplorasi ataupun kegiatan konstruksi ataupun kegiatan pasca penambangan ataupun nanti pada saat pasca tambang. Ini sudah ada. Jadi ini sudah mengatur secara detail sehingga teman-teman di dunia usaha, di perusahaan bisa melihat apa yang harus dilakukan terkait pengelolaan lingkungan hidup ini. Lanjut. Nah, konsep pengelolaan keanekaragaman hayati. Lanjut, Pak. Nah, jadi ini cukup detail kita bicarakan masalah ini, konsep pengelolaan keanekaragaman hayati pada kegiatan pertambangan dalam batu bara. Nah, ini tentu kegiatan pertambangan itu kan satu kegiatan yang
terdiri dari eksplorasi, kemudian tahapannya ya, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, terus kemudian penambangan, itu masuk dalam operasi produksi sampai dengan nanti pasca tambang. Nah, pada tahapan-tahapan ini tentu ada beberapa hal yang harus dicermati oleh teman-teman perusahaan tambang. Contoh pada eksplorasi ini kan aktivitas untuk mengidentifikasi sumber bahan mineral yang tinggi ya, yang berada di dalam area konsesi pertambangan. Nah, di dalam eksplorasi ini tentu beberapa aktivitas dilakukan, misalnya survei 3G ya. 3G itu geologi, geokimia, dan geofisika. Nah, itu mungkin kalau tadi survei 3G itu tekanan terhadap gangguan keanekaragaman hayati ini masih rendah ya. Jadi sehingga treatment yang kita lakukan untuk bisa kita mengurangi dampaknya, itu beberapa hal bisa kita lakukan. Nah, mungkin di tahap eksplorasi ini tentu ada yang namanya mungkin pemboran ya, pemboran. Nah, ini dampaknya tadi bisa jadi lebih dibandingkan dengan survei 3G, karena survei 3G relatif dia lebih sedikit ininya. Karena kan kalau geologi kan paling hanya ngambil di atas permukaan, kalaupun ngambil di dalam permukaan tidak begitu banyak sampel yang diambil. Nah, ketika pemboran ini mungkin cukup banyak lah yang terdampak, lebih luas dampaknya daripada teknik eksplorasi yang tadi. Namun demikian, kita tetap pada proses ini kita harus tetap membatasi pembukaan lahan. Membatasi pembukaan lahan itu penting di sini. Kemudian kita juga harus meminimalkan gangguan terhadap habitat tumbuhan dan satwa liar. Kemudian membatasi penebangan pohon dengan diameter besar dan reklamasi jalan dan lintasan yang tidak lagi diperlukan, dan menggunakan vegetasi asli untuk tanaman. Jadi ini tentu ada di dokumen rencana reklamasi perusahaan dalam tahap eksplorasi. Nah, di sini pun memerlukan suatu obligasi bagi perusahaan untuk menempatkan jaminan reklamasi pada tahap kegiatan operasi. Dan terakhir mereka juga harus melakukan reklamasi tahap eksplorasi. Kemudian pada studi kelayakan ya. Studi kelayakan ini sesungguhnya menentukan dari hasil eksplorasi ini apakah dengan perhitungan untung rugi usaha perusahaan dilakukan akan pada skala besar selanjutnya dan jangka lama atau tidak gitu. Jadi ini satu titik yang saya rasa sangat penting ya. Studi kelayakan itu, walau baik itu prastudi kelayakan ataupun pada saat menjadi FS, karena ini menentukan bagaimana treatment selanjutnya dalam hal kita melihat komitmen perusahaan dalam melakukan reklamasi. Nah, ketika perusahaan memasuki operasi penambangan, nah ini operasi penambangan ini mulai dari konstruksi sampai dengan penambangan itu sendiri ya. Konstruksi itu merupakan bagian yang bisa saya bilang dampak terbesar dari satu aktivitas penambangan ya di konstruksi itu. Jadi di situ banyak areal yang dibuka, banyak peralatan yang ditanam di situ lah kira-kira gitu, dan hal lain yang mobilisasi dengan peralatan ataupun orang. Sehingga di situ praktis bisa jadi mungkin hewan akan keluar dari situ atau hilang dari situ. Nah, itu yang memang benar-benar harus diidentifikasi sebelumnya oleh perusahaan, menginventarisasi kira-kira apa saja ragam hayati yang ada di situ, sehingga pada saatnya nanti ketika ini akan dikembalikan ataupun pada saat penyelesaian akhir bisa tertangani dengan baik. Nah, tentu saja pada saat operasi produksi ini tetap kita membatasi pembukaan lahan. Kita membatasi pembukaan lahan karena tentu saja dari sisi eksplorasi
dan di studi kelayakan eksplorasi itu sudah teridentifikasi kira-kira mana yang akan kita buka sesuai dengan rencana penambangan. Kemudian di situ kita lakukan minimalisasi terhadap land clearing di area yang memiliki pepohonan dengan diameter besar. Itu juga kita pantau, kemudian melarang kegiatan berburu hewan di kawasan tambang, kemudian melaksanakan reklamasi progresif. Jadi Bapak Ibu sekalian, reklamasi progresif ini sebetulnya adalah reklamasi yang dilakukan seiring atau sejalan dengan tahapan kegiatan penambangan yang dilakukan. Nah ini gunanya supaya apa? Supaya nanti gap-nya ini tidak terlalu besar. Gap-nya itu tidak terlalu besar. Jadi reklamasinya itu tidak menunggu tambang itu harus selesai. Jadi konsepnya sebenarnya antara reklamasi dan pasca tambang adalah jika dia melakukan kegiatan reklamasi yang besar di tahapan operasi produksi, tentu kewajiban dia pada saat pasca reklamasi pasca tambang menjadi kecil. Ataupun baliknya, jika reklamasi dilakukan operasi produksi kecil, itu menjadi kewajiban yang besar di reklamasi di pasca tambang. Ini hanya semacam trade off, dan ini memang menjadi hal yang concern bagi kami karena bagi kami sebenarnya lahan-lahan yang telah selesai ditambang ini ya agar segera dilakukan kegiatan reklamasi, tidak menunggu berakhirnya, karena ini juga yang menginspirasi adanya satu frasa di Undang-Undang 3 bahwa perusahaan pun harus menjaga keseimbangan antara lahan yang dibuka dengan lahan yang direklamasi. Nah ini sedang dalam proses pembahasan seperti apa bentuknya, apakah semacam formulasi atau rasio ataupun nanti dalam bentuk penajaman atau penguatan di kegiatan reklamasi, ini sedang kita bahas. Tapi intinya adalah bahwa ini keseimbangan ini harus dijaga oleh perusahaan. Ada analogi sederhana bahwa nanti misalnya pada tahun pertama dia buka sekian hektar, kemudian tahun kedua dia buka sekian hektar, tapi kalau seandainya dia belum menutup sekian hektar untuk reklamasi, dia nggak bisa melanjutkan ke periode penambangan berikutnya. Bisa seperti itu. Tapi ini dalam proses penambangan, jadi kita masih lihat sisi mana yang paling fair, baik itu untuk pemerintah sisinya melihatnya mungkin bukan hanya dari sisi penerima negara ya, tapi dari sisi lingkungan juga, dan sisi mana yang fair untuk perusahaan dalam melakukan. Tapi semangatnya satu, bahwa kita mengedepankan yang namanya praktek-praktek pertambangan yang baik, yang beriringan tentu dengan pemeliharaan lingkungan. Di sini juga sebetulnya di reklamasi progresif ini kita coba untuk menekan apa yang menjadi bukaan akhir dari satu penambangan. Jadi di Undang-Undang Minerba itu ada dua hal yang menjadi, sebenarnya ada 4 sih, tapi dalam konteks ini mungkin 2 hal saja yang menjadi concern lebih ya. Yang pertama adalah keseimbangan antara lahan yang direklamasi dan lahan yang dibuka. Yang kedua adalah berapa luasan void yang diizinkan terhadap lahan yang dibuka. Nah itu void dan reklamasi ini menjadi isu yang sangat penting di undang-undang ini. Dan ini memberi hal lebih ya. Sebelumnya kan tidak ada. Pengaturan ini sebelumnya tidak ada di undang-undang lama, tapi di undang baru ini ada, di undang perubahan ini ada, maaf. Jadi ini bukti komitmen bahwa sektor pertambangan pun concern terhadap pemulihan lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan. Belum lagi nanti kita berbicara mungkin sanksi pidana ataupun sanksi denda. Sebentar Pak, ada telepon dari itu. Saya skip dulu bentar ya. Ada. Baik Pak Saki.
Oke, suaranya mana? Mohon izin, Bapak sekalian, ada telepon yang nggak bisa saya skip. Jadi tentu saja hal lain yang mungkin jadi materi penting dalam Undang-Undang Nomor 3 ini adalah ketentuan sanksi, Pak. Jadi dulu kita memperlakukan sanksi hanya terhadap sanksi administratif ya, sanksi administratif ketika ada dugaan lah, kita bilang dugaan pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan, pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan sanksi yang ada di Undang-Undang Lingkungan Hidup. Tapi kemudian berkembang bahwa ini harus jadi muatan juga di undang-undang baru kita, sehingga sanksi ini, sanksi pidana ataupun sanksi denda itu jadi substansi yang masuk di dalam undang-undang perubahan ini. Dan memang ini mudah-mudahan memberikan efek yang luar biasa terhadap bagaimana cara kita melakukan pemulihan lingkungan. Kemudian di pasca tambang ini tentu upaya yang dilakukan di pasca tambang ini kita penanaman kembali menggunakan tumbuhan lokal, kemudian pengembangan lahan pasca tambang, kemudian pertimbangkan perbaikan keanekaragaman hayati, kemudian merehabilitasi spesies tanaman kunci seperti tanaman yang dilindungi atau tanaman langka, kemudian rehabilitasi area yang memiliki konservasi tinggi termasuk koridor untuk satwa. Ini mungkin yang di dot 4 ini rehabilitasi area yang memiliki konservasi tinggi termasuk koridor satwa ini, sekali lagi ini pengertian konservasi untuk lingkungan atau kehutanan ya, karena agak sedikit berbeda bagi kami. Konservasi di kami ini ketika memang kita bisa melakukan optimalisasi pengambilan bahan galian mineral berharga ke permukaan gitu kan, artinya bisa jadi pengertiannya berseberangan. Tapi konservasi yang ada di slide Bapak Ibu sekalian yang dot 4 itu konservasi tinggi, itu pendekatan ke konservasi untuk pengertian di kehutanan atau lingkungan hidup. Nah, instrumen yang ada tentu di pasca tambang ini ada namanya dokumen rencana pasca tambang, kemudian ada juga jaminan pasca tambang sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam melakukan kegiatan pasca tambang, dan satu lagi bagaimana pelaksanaan pasca tambang di perusahaan tersebut, karena ini sesungguhnya kita awasi dari antara jaminan dan pelaksanaan pasca tambang ini satu hal yang memang bukan menjadi bagiannya, tapi bisa jadi ini berkorelasi. Maksud saya gini, jaminan pasca tambang itu memang ditempatkan ke pemerintah, tapi tidak menjadi satu hal yang mengakibatkan perusahaan itu lalai dalam melaksanakan pasca tambang. Penempatan itu bukan berarti perusahaan tidak mesti melakukan, justru harus melaksanakan. Bahkan kalau seandainya ada kekurangan dalam hal pelaksanaan pasca tambang, itu tetap jadi kewajiban perusahaan untuk bisa menyelesaikannya. Jadi jaminan itu hanya sekedar jaminan gitu, bond pemerintah yang jadi kalau seandainya kita nilai bahwa memang perusahaan itu sudah melakukan pasca tambang sesuai dengan dokumen rencana pasca tambang, maka itu bisa dilepaskan atau dicairkan. Lanjut Pak. Ini berapa menit ya Pak Lutfi? Masih ada waktu ya? Baik Pak, masih ada waktu Pak, masih. Oke, baik. Lanjut lagi. Ini terkait ketentuan umum reklamasi, saya baca aja satu-satu. Yang pertama adalah pemegang IUP eksplorasi, IUP operasi produksi, IUPK eksplorasi, dan IUP operasi produksi wajib melaksanakan reklamasi sesuai dengan rencana reklamasi yang disetujui. Ini udah jelas, clear. Kita memaknainya udah jelas ya. Jadi wajib tetap melakukan rencana reklamasi, wajib melakukan reklamasi. Nah, yang kedua, pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi wajib melaksanakan pasca tambang sesuai dengan rencana pasca tambang yang telah disetujui. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang dipimpin oleh para teknik tambang yang dibantu oleh tenaga teknis pertambangan yang berkompeten dalam perencanaan dan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang. Jadi poin utamanya itu pelaksanaan tetap obligasi terhadap pelaksanaan reklamasi itu
harus dilakukan, bahwa dia sudah menempatkan jaminan atau apa itu bagian dari ketaatan perusahaan terhadap kewajibannya. Tapi esensi yang utama sesungguhnya adalah di pelaksanaan reklamasinya. Jadi baik itu di tahap operasi produksi ataupun di rencana pasca tambang. Lanjut. Nah, ini tahapan reklamasi revegetasi ya, dari cover crop. Ini kenapa kita melakukan cover crop? Ini sebagai sarana kendali erosi vegetatif. Kemudian untuk perbaikan unsur hara nanti mungkin bisa lebih detail dijelaskan oleh Pak Prof. Kemudian penentuan jenis cover crop sesuai dengan karakteristik lokal dan kualitas tanah. Kemudian mengutamakan penaburan pada musim hujan. Kemudian contohnya juga ada untuk jenis LCC, kemudian contoh jenis rumput-rumputan, ada vetiver, serai, wangi, rumput gajah, dan lain-lain. Kemudian terkait tanaman tumbuh cepat, ini tentu sebagai naungan untuk penanaman jenis lokal berdaur panjang, kemudian jarak tanam juga diatur, tentu disesuaikan dengan rencana reklamasi, umumnya memang 4x4, tapi nanti tergantung ininya. Kemudian umumnya arahkan tanaman sejajar kontur, dimensi lubang tanam disesuaikan kuantitas media tanam, kompos, contoh tanaman cepat tumbuh, sengon, jabuan angsana, terumbu besi, cemara, dan lain-lain. Tanaman jenis lokal berdaun panjang, berdaur panjang ini ditanam setelah kondisi naungan mencukupi, tentu setelah tanaman tersebut tentunya sudah baik. Kemudian untuk membentuk ekosistem hutan alami sesuai dengan peruntukannya, menanam pohon buah lokal untuk membalikan interaksi flora dan fauna. Kemudian apabila tidak terdapat naungan atau tajuk yang cukup, dapat ditanam jenis toleran berdaur panjang seperti jati, mahoni, sungkai, matua, dan lain. Contoh jenis tanaman berdaur panjang, ulin, gaharum, meranti, nyatoh, dan lain-lain. Ini dari best practice yang ada di pengelolaan di perusahaan. Lanjut. Nah, ini coba kami tampilkan beberapa hal supaya ini stimulus ya. Saya sudah melakukan satu hal yang luar biasa dalam hal ini. Apalagi nanti kan dalam proses diskusi ya Pak Lutfi, apakah ini bisa di UPK atau ini kan. Tapi rasanya bisa lah. Mudah-mudahan ya. Ini contoh di PT Newmont Minahasa Raya ya. Ini NMR. NMR ini satu contoh yang di mana-mana kita jadikan inilah contoh terbaik lah untuk pengelolaan ini. Kita bisa lihat dalam kurun waktu berapa tahun nih? Hampir 20 tahun ya. 20 tahun bagaimana satu kondisi di mana tahun 1990 ini masih seperti ini kondisi awal. Bentar Mas, masih sebelum ya kondisi awal. Kemudian pada tahun 1999 ini ada bukaan lahan yang disediakan di Citra. Kemudian di tahun 2009 ini sudah terlihat tertutup ya. Jadi ini satu contoh yang biasanya sih kita bawa kemana-mana dalam paparan di mana-mana gitu, NMR ini. Lanjut. Kemudian ini bisa kita lihat jajaran mahoni di NMR yang tadi ya. Jajaran mahoni di reklamasi bagus, rapih, dan kalau kenampakan saya sebagai orang yang bukan ahli di kehutanan, kelihatan sih bagus Pak Prof. Mudah-mudahan sih sama gitu. Ya kelihatan bagus ininya, tumbuhnya. Lanjut. Nah, ini untuk KPC, mereka menawarkan desain zonasi untuk lahan pasca tambang untuk pemeliharaan keanekaragaman hayati. Mereka bagi menjadi 5 zonasi. Ada zona lindung, ada zona penyangga, ada zona konservasi keanekaragaman hayati, zona wisata, dan zona pemanfaatan. Jadi ya, bagus juga ini sudah lumayan lah, banyak improvement di sini.
Studi ini dilakukan oleh peneliti-peneliti dari Pusat Penelitian Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan tahun 2008 sampai 2011. Tujuannya adalah mendesain tata ruang kawasan pasca tambang PT KPC yang telah bervegetasi dalam zonasi dan mendesain restorasi vegetasi di masing-masing zonasi untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ekosistem. Saya rasa ini bisa direplikasi kalau bisa ya. Jadi zonasi di sana penting karena kita bisa melakukan treatment, tentu setiap zonasi berbeda treatmentnya, tapi dalam hal ini ya bisa jadi ini apa istilahnya ya, untuk hutan inilah, hutan pendidikan lah atau apa gitu kan. Tentu bisa bekerja sama dengan institusi universitas yang ada di sekitar wilayahnya ya. Kalau kalau ya Orutmin kan mungkin Lambung Mangkurat atau apa bisa dekat. Lanjut. Nah ini coba kami tampilkan di Vale Indonesia, peranan fasilitas pembibitan nursery dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati. Jadi PT Vale juga ini memproduksi berbagai macam jenis tanaman asli setempat ya, dan tanaman endemik yang merupakan bagian dari konservasi keanekaragaman hayati. Nah, tanaman lokal itu di sana ada betao, biti, nyatoh, dan manggis hutan. Nah, tentu dalam paparan terkait pasca tambang ataupun hal-hal yang terkait awal ya, tentu Vale melakukan identifikasi atau inventarisasi awal, dan dalam laporannya PT Vale memastikan tidak ada spesies fauna atau flora yang dilindungi yang ditemukan di lokasi penambangan. Ini pasti merupakan kajian dari para ahli di situ. Kemudian dalam upaya konservasi biodiversitas, PT Vale telah memiliki rencana pasca tambang dan manajemen keanekaragaman hayati untuk 100% wilayah proses penambangan di Blok Cerwak. Nah, ini yang upaya-upaya yang mereka sudah coba lakukan. Lanjut. Ini satu bentuk hasil survei yang dilakukan oleh Fakultas Pertanian Serat menunjukkan bahwa di lokasi PT KPC menunjukkan 155.814 pohon tumbuh dengan baik di lokasi reklamasi, 140 spesies dari 59 famili pepohonan. Kemudian terdapat juga 109 jenis burung menetap dan migrasi hidup di hutan hasil reklamasi seperti rangkong Sulawesi, flowerpecker, dan kadalan Sulawesi. Ditemukan juga tarsius sp monyet kerdil Sulawesi. Nah, terkait pemantauan flora fauna ini, kami dalam satu kesempatan pernah berdiskusi dengan salah satu ahli dari UGM ya, kehutanan, saya lupa namanya siapa. Jadi indikatornya kata beliau sederhana, tapi harimau itu beliau katanya menyampaikan indikator ini, tapi ternyata beberapa hari kemudian harimau ada gitu. Nah itu jadi ibaratnya teori beliau untuk menyatakan bahwa salah satu indikatornya adalah kedatangan harimau itu sebagai bentuk satu pemulihan yang baik, yang sempurna, bagian dari biodiversitas itu terjadi gitu kan. Padahal itu hanya sebenarnya ucapan-ucapan yang ini aja gitu, tapi ternyata ya memang kedatangan dari fauna-fauna yang ada itu bisa mengindikasikan bahwa memang ekosistem sudah terbentuk atau keanekaragaman hayati itu sudah mulai terbentuk. Lanjut. Nah, kemudian mereka juga melakukan pemantauan satwa liar di area reklamasi menggunakan kamera trap. Ini sudah mereka lakukan. Bagaimana di gambar, ada babiltan di situ ya, ada cluing atau apa nih, terus ada segala macam. Jadi ini pemantauan tetap dilakukan di area reklamasi. Lanjut. Perlindungan satwa di Tanjung Barat. Ini ada
orangutan, kemudian burung enggang, dan satwa asli dari sana itu bertantan. Lanjut. Kemudian ada juga kasia induk dan sura, kasia indukan dan sura anaknya ya. Kemudian klota laria ya, induk dan usara anak. Ada juga abaret, mentari induk dan usara anak. Jadi ini namanya saja sebenarnya. Jadi intinya bahwa komitmen perusahaan terhadap perlindungan satwa atau perlindungan flora dan fauna merupakan bagian daripada kewajiban perusahaan dalam menjaga keanekaragaman hayati di wilayah usaha pertambangan. Itu saja yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Nanti kita coba diskusi kira-kira apa yang bisa kita lakukan dan masukan apa yang bisa kami catat untuk pemulihan atau pengelolaan lingkungan pertambangan di masa depan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Mas Irfan ya sebagai moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Syauqi atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa sekali ya. Ada beberapa poin-poin yang bisa saya catat di sini. Tadi ada beberapa regulasi-regulasi, terutama untuk sosialisasi regulasi yang baru terkait dengan UU Minerba nomor 3 tahun 2020. Kemudian diturunkan menjadi di Kepmen SDM untuk pedoman teknis secara lebih rinci untuk reklamasi dan pasca tambangnya. Nah, yang menarik di sini bisa kita diskusi sedikit Pak Ahmad Syauqi ya di sini ya. Iya, silakan Pak. Nah, yang menarik di sini kan tadi ada untuk terkait dengan void dan bukaan ya Pak ya. Itu kan dari audiens ini tidak semuanya dari berlatar belakang pertambangan. Kemudian cara-cara apa saja yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan bukaan agar nantinya pada saat reklamasi progresif itu terjadi, kemudian di pasca tambang nanti kita tinggal melanjutkan saja, hanya sedikit kita untuk melakukan kewajiban kita untuk mereklamasi. Ya, jadi itu tadi ada dua hal, ini hal yang saling berkaitan ya. Tadi saya bilang bahwa memang keseimbangan antara saya nggak bilang rasio ya, keseimbangan antara lahan yang dibuka terhadap reklamasi ini penting karena ini sesungguhnya untuk menjaga void yang akan dihasilkan. Mungkin skenario-nya bisa jadi seperti ini, tapi ini dalam pembahasan sekali lagi ya. Saya nggak bisa menyampaikan bahwa ini adalah hasil yang final, tapi bisa jadi itu tadi. Ketika tahun pertama dia sudah buka, kemudian dia melakukan reklamasi progresif di tahun pertama atau tahun keduanya. Ketika mendekati tahun kedua, tahun ketiga, dia harus punya komitmen untuk menyelesaikan dulu reklamasi yang ada di tahun pertama, tahun kedua. Kan. Baru dia bisa melangkah ke rencana penambangan berikutnya. Kalau seandainya ini belum terpenuhi, mungkin bisa jadi ini ditunda dulu sampai dengan dia bisa memenuhi, entah itu dia pakai backfilling atau segala macam kan. Jadi itu langkah-langkah ya utamanya sih itulah untuk menekan void yang bisa dihasilkan oleh satu perusahaan tambang pada saat tambang berakhir. Tapi intinya gini, bahwa teman-teman juga semua harus mengetahui bahwa void ini satu keniscayaan. Void ini satu hal yang memang pasti akan ada, karena bagaimanapun juga ada tanah yang terekstraksi atau bahan galian yang terekskavasi. Jadi void ini satu keniscayaan dan pasti ada. Hanya bagaimana kita bisa mengurangi dan mengendalikan void ini kan. Kami dulu pernah melakukan satu perhitungan. Kami coba kumpulkan dari sekian, kalau nggak salah waktu itu sekitar 75 perusahaan, kita coba assess apakah memang berapa sih mereka bukanya gitu kan, berapa persen sih lubang yang ditinggalkan gitu, kira-kira gitu. Itu kondisi existing dan kondisi yang akan berakhir. Ternyata memang secara keseluruhan dari 75 perusahaan itu 40% itu sekitar sudah terbuka dan nggak mungkin ditutup lagi gitu. Artinya apa? Artinya memang tambang terbuka ini ya pasti menghasilkan void, dan 40% ini ya nggak mungkin juga kita mindahin dari satu gunung ke void tertentu, itu kan nggak mungkin juga kan. Jadi 40% dari total itu rata-rata itu kebuka gitu. Jadi misalnya satu area kayak gini, 40% itu pasti udah hilang. 40%-nya udah hilang. Jadi, nah itu untuk mengantisipasi 40% yang hilang,
entah itu dalam bentuk void ataupun apa, itu yang harus kita lakukan. Beberapa hal terkait memanfaatkan void ini banyak sih sebenarnya. Ini kan reklamasi bentuk lain ya, di beberapa tempat bisa jadi tempat pariwisata, bisa jadi retensi banjir, bisa jadi sumber air. Bahkan pada saat kondisi kemarau, kami bekerja sama dengan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, untuk mengidentifikasi kira-kira titik kebakaran itu dekat pada void tambang yang mana gitu. Nah, itu kerjasama yang kita lakukan. Jadi ketika terjadi karhutla bisa diantisipasi dengan pengambilan air baku atau air dari void tambang yang terdekat, karena kebanyakan terjadinya kan karhutla di area kehutanan. Kira-kira itu. Baik, sangat luar biasa sekali. Berarti intinya untuk dari void sendiri masih kita bisa manfaatkan untuk keperluan yang lebih krusial di kebelakangnya. Bisa jadi untuk pemanfaatan sumber daya air maupun untuk mengatasi kebakaran yang nantinya merupakan bencana nasional yang sering terjadi di Indonesia. Baik, terima kasih atas penyampaiannya dari Bapak Ahmad Syauqi. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, penerapan pengelolaan dan pelindungan lingkungan pada sektor industri pertambangan sudah sangat jelas ya diatur di dalam regulasi, tadi sudah disebutkan juga oleh Bapak Ahmad Syauqi. Namun tentunya ada banyak potensi yang dapat dikembangkan lagi dalam pengelolaan dan pelindungan lingkungan itu sendiri. Betul. Nah, di sini peran penelitian dan pengembangan sangat dibutuhkan untuk tercapainya keberhasilan reklamasi dan pasca tambang. Dengan hal tersebut, kita dapat berupaya untuk memulihkan kembali ekosistem dan atau menciptakan ekosistem baru untuk terciptanya keanekaragaman hayati yang lebih baik. Lalu bagaimana cara kita untuk mengembangkannya? Berikut akan kita ulas lebih dalam bersama narasumber kita yang sangat expert di bidang konservasi dan keanekaragaman hayati. Beliau merupakan Wakil Rektor 4 Bidang Perencanaan Kerjasama dan Humas Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat. Beliau aktif dalam pengembangan dan riset teknologi di bidang kehutanan, kemudian memiliki banyak jurnal dan penelitian nasional maupun internasional. Pernah juga menjadi dosen tamu di Universitas Internasional di Eropa dan Asia. Kepada Profesor Dr. Insinyur Haji Yudi Firmanul Arifin MSc, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Mantap. Aktifkan mic-nya dulu. Oke. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Pak? Oke, kedengaran, Pak. Terima kasih. Oke, yang saya hormati narasumber Pak Ahmad Syauqi dari Kementerian SDM, dan juga di sini ada Pak Lutfi sebagai Katipi Tambang PT Arutmin. Kemudian Bapak Ibu, kemudian mungkin ada mahasiswa juga, para dosen juga yang mungkin bisa hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati. Baik, saya ingin sebenarnya menyampaikan tantangan rehabilitasi, beberapa hal yang berkaitan dengan perlindungan keanekaragaman hayati pada areal perlindungan dan juga bagaimana kita berupaya mengembalikan keanekaragaman hayati ya pada area pasca tambang, khususnya tambang batu bara ini. Dan ini saya mengambil judul tantangannya gitu ya, karena memang seperti Pak Ahmad Syauqi katakan, ini luar biasa tantangannya yang kita hadapi sebenarnya untuk mengembalikan kembali gitu ya, dari awalnya mungkin hutan alam begitu ya, yang mungkin masih bagus di situ, tetapi setelah proses pertambangan kan dia terbuka, dan mengembalikannya itu tidak mudah sebenarnya begitu ya. Jadi kalau kita melihat dari gambar ini saja, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melihat dari hutan kemudian dibuka menjadi pertambangan dan dikembalikan lagi menjadi hutan begitu ya. Nah, ini pekerjaan yang sangat berat bagi perusahaan tambang, maksud saya seperti itu. Nah, saya mencoba di sini bagaimana prosesnya begitu ya, bagaimana upaya kita untuk bisa mengembalikan ini, dan juga
apa langkah-langkah sebetulnya yang harus dilakukan oleh perusahaan tambang, terutama ya bagaimana mengembalikan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan, nama saya Yudi Firmanul Arifin, saya adalah seorang dari dosen dari Fakultas Kehutanan Sama Mangkurat. Jadi saya bidang saya sebenarnya Forest Ecology, dan juga saya sekarang menjabat sebagai Director of Center of Excellence for Innovation, Technology, Commercialization, and Management, Forest and Wetland di Universitas Mangkurat. Baik, ada outline daripada presentasi saya pada hari ini. Pertama adalah pendahuluan. Ya, saya membicarakan bagaimana degradasi hutan tropis sekarang ini, begitu ya. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian bukan background kehutanan, ya, tetapi saya akan sampaikan bagaimana sebenarnya hutan tropis kita sekarang. Kemudian bagaimana open pit mining sekarang yang sudah berkembang di hampir semua perusahaan tambang yang ada di Kalimantan khususnya. Dia menggunakan open pit mining, dan juga permasalahan lingkungan yang dihadapi begitu. Kemudian juga saya akan menyampaikan permasalahan bagaimana merehabilitasi lahan gitu ya. Kemudian kualitas kesuburan lahan pada area pasca tambang, ya, kemudian juga pemilihan jenis. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, karena kesalahan dalam penentuan jenis tanaman itu nanti akan menyebabkan kegagalan. Dan tadi Pak Sauki sampaikan, tantangan ke depan kan bagaimana kita bisa mendatangkan kembali jenis-jenis lokal itu gitu ya. Jenis-jenis lokal, jenis-jenis yang dilindungi, karena itu tidak bisa datang dengan sendiri, itu ada proses tahapannya yang harus kita lakukan gitu. Kemudian bagaimana terbentuk suatu novel ekosistem. Jadi novel ekosistem ini, ekosistem yang baru ini yang akan terbentuk ini, dia bisa nanti mendatangkan kembali tadi jenis-jenis lokal itu gitu ya. Kemudian evaluasi keberhasilan penanaman. Ini hampir semua perusahaan tambang saya pikir melakukan evaluasi dari keberhasilan penanaman dari area pasca tambangnya gitu. Dan kesimpulan. Pertama yang saya sampaikan mengenai Indonesia ya. Indonesia ini sebenarnya berada di negara tropis ya. Dan biasanya kan kebayangan kita yang namanya negara tropis itu adalah curah hujan yang sangat tinggi gitu ya. Dan kita hanya punya 2 musim sudah pasti ya, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Dan curah hujannya sangat tinggi sekali ya, bisa sampai 2.000-3.000 mm per tahun. Nah, ini risiko terjadinya kerusakan lahan ya, pencucian unsur hara dan sebagainya itu sangat tinggi sekali. Karena apa? Karena curah hujannya sangat tinggi sekali ya. Dan kita tidak unsur hara yang ada di negara tropis ini, khususnya di tempat kita ini, letaknya bukannya di tanah ya, tetapi di vegetasi, tumbuhan. Jadi letaknya di tumbuhan unsur hara itu. Jadi kalau kita membuka lahan, kemudian tanaman itu kan jadi tumbang ya, hilang, dan itu berarti unsur haranya hilang. Karena apa? Karena unsur hara yang ada pada tanah itu sebenarnya sangat sedikit sekali, ya, sangat tipis sekali. Jadi artinya saya menggambarkan resiko yang akan dihadapi ketika lahan itu dibuka, resiko terhadap kerusakan lahan itu sangat tinggi sekali. Nah, inilah yang kemudian harus kita lakukan pemulihan, harus kita lakukan rehabilitasi, harus kita akan kalau di pertambangan reklamasi dan revegetasi. Jadi di situ sebenarnya. Nah, kita lihat deforestasi untuk Kalimantan saja ya, tahun 1950 sampai 2020, coba Anda bisa lihat di situ, tutupan vegetasinya sangat berkurang hampir dari tahun 50 ke 2020, coba Anda lihat mungkin 2020 tinggal 50% aja lagi. Artinya apa? Artinya itu seperti saya katakan tadi, negara tropis itu adalah negara yang sangat-sangat riskan sekali untuk terjadinya degradasi ya. Nah, jadi ini yang harus kita pahami dulu, bagaimana sebenarnya kenapa terjadi itu dan bagaimana upaya untuk kita merehabilitasinya. Ini yang menjadi tantangan kita semua. Nah, untuk Kalimantan sendiri mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lihat itu daerah yang terbukanya sangat besar sekali. Yang warna kuning-kuning itu adalah semak ya, semak belukar. Kemudian itu kita juga punya lahan Fitswam juga di situ ya, dan lahan dataran rendah ya, yang ini juga biasanya vegetasinya tidak banyak ya. Jadi ini biasanya terbuka juga nih sudah. Nah, jadi yang kita lihat di sini bahwa sebagian dari
hutan di Kalimantan khususnya ini semua sudah terbuka, ya banyak terbuka, mungkin sekitar 50%-an sudah hilang. Nah, kalau kita melihat dari hutan tropis kita sendiri, bahwa hutan tropis itu adalah hutan yang multifungsi. Jadi multifungsi. Jadi orang mengatakan bahwa hutan tropis itu adalah hutan yang memiliki biodiversity yang sangat tinggi sekali. Orang juga mengatakan bahwa menjadi paru-paru dunia. Maka dari itu negara-negara lain itu sangat takut sekali ketika hutan tropis itu menjadi rusak. Hutan tropis itu menjadi berkurang. Nah, itu sangat ditakuti sekali. Karena apa? Karena sumber dari oksigen itu lebih banyak dari hutan tropis. Karena kita tidak memiliki, saya bilang tadi, yang namanya musim dingin, musim salju, ya, musim gugur. Kita tidak memiliki, kita hanya punya dua, musim kemarau dan musim hujan. Jadi ini sebenarnya yang menjadi support bagi negara-negara yang beriklim sedang, ya, untuk dari negara tropis, ya. Kemudian juga memiliki carbon stock yang sangat tinggi sekali. Nah ini. Kemudian dia multifungsi, jadi dia menghasilkan kayu, bisa menghasilkan non-timber forest product, ya non-timber jadi artinya non-kayu gitu ya. Kemudian juga menghasilkan air, bisa menjadi perubahan iklim, ya itu mempengaruhi perubahan iklim juga, ya. Dan juga biasanya bisa dimanfaatkan juga untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial, ya, kultur dan sebagainya. Ini sebenarnya, maka itu saya pikir multidimensi ya kalau kita bicara mengenai hutan ini. Nah ini ekosistem terapis di dalamnya itu sebenarnya banyak sekali sebenarnya biodiversity-nya gitu ya. Dan semuanya itu saling berkorelasi satu sama lain. Ketika hutan itu terbuka, banyak jenis tumbuhan lain yang tidak bisa hidup ketika hutan itu terbuka. Banyak juga satwa yang mungkin berpindah atau migrasi ke tempat lain begitu ya. Jadi ini sebenarnya saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, ketika kita bicara mengenai hutan, mengenai tambang ya, ini tambang saya bilang sini coal mining ya, tambang batu bara di sini ya. Kita lihat di sini bahwa saya ambil dari referensi ini bahwa sebenarnya pertambangan ini menyumbang deforestasi ini adalah sekitar 10% ya dari total. Nah khususnya untuk Kalimantan sendiri, kalau Anda lihat di grafik itu bahwa perusahaan tambang itu di Kalimantan ini konsesi, jadi mempunyai konsesi itu ada 9,8 juta hektar. Nah, artinya bahwa 9,8 juta hektar inilah yang harus dilakukan reklamasi dan juga revegetasi, ya. Jadi ini tantangan bagi kita, bagaimana bisa memulihkan itu. Tadi Pak Ahmad Sofi menyatakan juga bahwa pertambangan kita adalah pertambangan terbuka, atau kita sebut dengan open pit mining. Jadi kita lihat di sini gambarnya bagaimana tambang itu ya, tambang batu bara yang terbuka itu, yang seperti itu, terbuka, kemudian sudah pasti nanti akan terjadi ada lubang-lubang tambang di situ ya, lubang-lubang tambang, kemudian yang lainnya mungkin bisa kita pulihkan, direklamasi ya, ditata kembali, kemudian dilakukan revegetasi. Jadi yang lubang-lubang itu sudah pasti ada, ya, sudah pasti ada. Tinggal persentasinya saja, ya. Kemudian, nah ini ada area yang direklamasi dan juga ada area yang masih dibuka. Ini ada pit dam-nya, kemudian ada area dari reklamasi dan revegetasi yang sudah dilakukan. Nah ini adalah dua sisi. Jadi reklamasi tetap jalan dan juga revegetasi, tetapi pit dam juga tidak boleh juga terlalu banyak, gitu ya. Nah ini adalah proses rehabilitasi lahan pasca tambang ya. Jadi ketika dia sudah selesai nambang, ditutup kembali, ada backfilling di sini. Kemudian juga harus ditutup kembali dengan topsoil ya, topsoil. Jadi di situ juga harus tersedia topsoil. Walaupun kadang-kadang topsoil ini sangat sulit memperolehnya karena sudah sangat tipis gitu ya, sangat tipis. Dan saya sudah katakan bahwa topsoil itu sendiri biasanya di kita ini sudah juga tidak terlalu subur ya, karena pencuciannya sangat tinggi sekali. Nah, kemudian juga tahap berikutnya tentu saja bagaimana mengurangi erosi. Nah, saya katakan tadi bahwa tropis itu adalah curah hujan yang sangat tinggi ya. Jadi tropis itu air hujan itu, jadi curah hujan itu sangat tinggi sekali sehingga biasanya pencucian unsur hara itu akan terjadi ya, pencucian.
Nah, kemudian run off-nya juga, ya erosinya. Nah, di kita itu maka dari itu ya, biasanya di atasnya itu dikasih mulsa dulu ya. Mulsa itu sebenarnya bagaimana kita upaya menurunkan erosi begitu ya. Kemudian juga dilakukanlah penanaman di situ juga. Nah, mesti penanaman ini yang saya nanti akan concernkan bahwa tidak semua tumbuhan ya atau tanaman ya itu bisa hidup pada lahan-lahan yang seperti ini. Misir unsur hara ya. Dan juga biasanya erosi yang sangat tinggi itu tidak semua bisa hidup. Maka dari itu biasanya yang dilakukan penanaman di sini adalah jenis-jenis yang cepat tumbuh dulu. Yaitu biasanya umum digunakan adalah akasia. Saya tidak bisa menyangkal akasia ini ya. Karena apa? Karena jenis inilah yang mampu hidup pada kondisi-kondisi yang sangat miskin. Karena dia bisa juga memfiksasi N dari udara. Jadi dia tidak hanya mengambil unsur hara dari tanah. Tanah mungkin tidak terlalu banyak lagi unsur hara. Dia bisa mencari dari sumber lain. Nah, inilah kelebihan dari jenis-jenis akasia ya. Nah, saya melihat regulasinya dulu ya. Jadi regulasi ini sebenarnya sebagai koridor kita untuk mengetahui apa saja sih yang harus dilakukan dalam proses reklamasi ya. Karena kita ada tuntutan ya dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup bahwa Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa dia harus mengembalikan kepada kondisi seperti awal. Nah, itu kan sebenarnya sulit ya, tetapi inilah yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang. Jadi bagaimana dia menata lahan juga harus dilakukan penilaian, pengendalian erosi dan sedimentasi. Yang saya sudah bilang tadi, erosi sudah pasti terjadi, sedimentasi, dan juga revegetasi atau penanaman pohon-pohon itu ya. Nah, kalau saya concern kepada revegetasi saja, apa saja sih sebenarnya yang dilakukan penilaian? Biasanya dilakukan penilaian adalah luas area yang ditanam. Jadi luas area yang dilakukan penanaman, kemudian persentasi tumbuhan yang persentasi tumbuh-tumbuhan. Jadi persentasi berapa sih persen tumbuhan yang tumbuh tanaman yang bisa di sana gitu, bisa tumbuh di sana. Kemudian yang berikutnya adalah jumlah tanaman per hektar. Ini juga dinilai berapa sih jumlahnya. Ya. Kemudian komposisi tanaman. Nah, ini penting juga Bapak sekalian. Tadi berkaitan dengan biodiversity ya. Jadi berapa jenis tanaman yang ada di sana. Nah, ini biasanya sangat sulit sekali. Karena apa? Karena yang kita tanam awal itu biasanya hanya beberapa jenis tanaman yang mampu hidup di sana. Ya, baru nanti ke depan setelah ekosistem itu terbentuk, baru dia datang jenis-jenis lokal ataupun jenis-jenis lain ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kesehatan tanaman. Nah, 5 unsur inilah sebenarnya yang menjadi penilaian dalam revegetasi. Jadi ini harus dipenuhi oleh perusahaan. Nah, permasalahan pertambangan terbuka, Bapak Ibu sekalian, terletak kepada yang pertama adalah acid mine drainage. Jadi sebenarnya air asam tambang ini adalah satu permasalahan. Memang Bapak Ibu sekalian, perusahaan tambang itu sebenarnya posisinya atau letaknya secara geografis itu berbeda-beda. Jadi ada yang letaknya di dataran rendah, mungkin topografinya di bawah ya. Ada juga di dataran agak tinggi ya. Kemudian ada juga yang mendekati daerah kapur, ya, daerah pegunungan kapur. Nah, biasanya daerah-daerah situ tidak terlalu bermasalah. Karena apa? Karena pH-nya sudah di atas 5, ya mungkin 6 sampai 7. Nah, itu bagi tumbuhan tidak terlalu masalah, tetapi yang jenis perusahaan tambang yang berada di dataran rendah ini punya permasalahan sangat besar. Karena apa? Karena pH-nya sangat rendah, ya umumnya bisa pH-nya bisa 2, bisa 3, ya ada yang 4, ya seperti itu. Nah, artinya apa? Itu kan racun bagi tanaman. Bagi tanaman sulit untuk menyerap unsur hara dalam kondisi asam. Nah, yang paling besar ditemukan itu adalah heavy metal atau yang disebut dengan logam berat. Ya, logam ini sebenarnya yang sangat dominan di perusahaan di tambang. Yaitu ada Fe, ada Cu, ada Mn, ada Pp gitu ya. Itu yang paling besar. Biasanya Fe ini kalau dia bersenyawa dengan es ya, dengan sulfur, dia akan membentuk pirit. Pirit ini adalah asam. Dan asam inilah yang biasanya menyebabkan tumbuhan itu sulit untuk hidup. Ya, maka dari itu beberapa perusahaan tambang itu menggunakan kapur untuk meningkatkan pH-nya sehingga tumbuhan itu mampu menyerap unsur hara. Nah, ini sebenarnya biayanya cukup tinggi ya. Walaupun kita bisa menggunakan cara lain dengan menggunakan passive treatment.
Kalau ini kan menggunakan kapur active treatment, kita menggunakan passive treatment juga bisa. Nah, cuman memang active treatment ini prosesnya lebih cepat, ya lebih cepat dan juga efisien sih sebenarnya kalau dari awal, tapi dalam jangka waktu lama sangat besar sekali biayanya. Nah, kalau kita lihat dari sisi kesuburan tanah, ya kita lihat di sini hampir semua ya parameter yang menyatukan kesuburan tanah itu rendah. Untuk perusahaan tambang yang kami pernah lakukan riset, ya apakah ada umur 1 tahun, 3 tahun, ya dan seterusnya, itu rendah sekali, ya. Memang ada beberapa ya yang sedang begitu ya karena sudah mulai ada pemulihan begitu ya. Jadi umumnya adalah rendah. Nah, kendala apa sih sebenarnya yang kita hadapi ketika kita mereklamasi lahan tersebut? Reklamasi dan revegetasi. Pertama adalah kesalahan dalam pemilihan jenis. Jadi terkadang kita salah memilih jenis, ya mau cepat-cepat menanam jenis yang toleran atau semi toleran seperti jenis meranti dan sebagainya untuk menutupi comply, ya misalkan harus jenis-jenis lokal, itu nggak bisa karena ada stepnya di situ, ya. Jadi pemilihan jenisnya jangan sampai salah. Kalau salah pemilihan jenis berarti salah juga akan gagal dalam melakukan revegetasi. Kemudian pertumbuhan tanaman yang lambat, ya pasti pertumbuhan tanaman di sana cukup lambat. Karena apa? Karena kesuburannya sangat rendah. Maka dari itu perlu ada intervensi dari teknologi pemupukan yang tepat, ya, yang dibutuhkan betul-betul oleh tanaman. Kemudian adalah kemasaman yang tinggi. Jadi pH-nya umumnya adalah rendah. Jadi di bawah, kadang-kadang di bawah 5. Ya, ada beberapa perusahaan tambang memang yang saya melihat pH-nya cukup bagus di atas 5 ya, 6 misalkan ya, itu sudah bagus sekali. Dan itu biasanya di daerah yang berdekatan dengan kapur. Kemudian kesuburan tanah sudah pasti rendah ya. Ini sebenarnya kendala yang dihadapi. Nah, jenis apa saja sih sebenarnya yang adaptif, yang bisa beradaptasi pada lahan-lahan reklamasi ini? Saya melihat hampir semua perusahaan tambang di Kalimantan ini ya, dia menggunakan akasia, khususnya akasia mangium ya, dan juga sengon, Aropa reserientis palcataria. Kenapa jenis ini sebenarnya yang dipilih? Karena jenis inilah yang mampu hidup pada pH di bawah 4. Ya, dia tidak mengambil unsur hara dari bawah, tapi lebih banyak bisa dari udara, bisa ya. Nah, ini adalah jenis yang mampu hidup pada lahan-lahan ini. Sangat handal sekali, ya. Ada larangan-larangan, saya nggak terlalu juga ya dengan adanya larangan misal pengembangan akasia, karena inilah yang sangat handal di tahap awal di dalam proses suksesi ya. Dalam proses suksesi dia dibutuhkan kali jenis-jenis yang handal bisa hidup pada pH yang rendah, pada pH yang rendah betul masam ini. Nah, sebenarnya banyak jenis-jenis lain ya, tapi jenis-jenis ini ada ya bisa hidup ketika akasia dan sengon itu sudah tumbuh. Baru kita jenis-jenis seperti sukai ya, ini lokal ya, johar, lamtorogo, kaliandra itu bisanya hidup setelah 2 jenis ini tumbuh. Nah, ini hasil dari jurnal yang saya ambil dari jurnal. Dikatakan di sini memang jenis-jenis yang mampu hidup itu jenis umumnya adalah jenis Leguminosae. Jadi famili dari jenis Leguminosae, famili Leguminosae artinya dia bisa jenis kacang-kacangan lah gitu ya, yang dia bisa sebenarnya memfiksasi N dari udara ya, seperti johar, turi, jadi sebenarnya ada ya, akasia juga, kaliandra ya, lamtoro ya, sengon. Nah, ini adalah jenis-jenis yang kita bisa kembangkan di awal, di step-step yang, tapi paling awal itu punya akasia itu nggak bisa di sangat sulit untuk diganti ya untuk step awal. Nah, ini adalah proses Bapak Ibu sekalian ya, proses terjadinya pembentukan novel ekosistem. Jadi ekosistem terbentuk, sebenarnya novel ekosistem itu ada ekosistem yang baru itu terbentuk. Prosesnya itu pertama dari penanaman jenis-jenis yang eksotik, jenis-jenis yang cepat tumbuh ya, jenis-jenis akasia itu. Kemudian setelah akasia dan sengon itu tumbuh dengan bagus, baru nanti akan banyak jenis-jenis lain yang akan datang ke sana. Jadi jenis-jenis pohon-pohon lain itu ya akan datang dengan sendirinya ya. Kemudian juga dan biasanya tumbuhan bawah juga tumbuh dengan baik gitu ya. Jadi ketika ekosistem itu terbentuk, tumbuhan bawah akan baik.
Nah, ini adalah terbentuk suatu level ekosistem pada area lahan pasca tambang yang ditanami dengan sengon atau Paracentis pakataria. Nah, itu kita lihat di sini bahwa jenis tumbuhan bawah itu ya, semak-semakan, rumput dan sebagainya ya. Di situ juga jenis melastoma ya, itu tumbuh dengan baik sekali gitu ya. Itu menunjukkan bahwa ekosistem itu sudah mulai terbentuk dan jenis-jenis tanaman bawah itu sudah mulai tumbuh dengan baik. Ini adalah suatu bioindikator bahwa lahan itu sudah mulai pulih. Kita lihat si organik sudah meningkat ya. Si organik sudah meningkat karena apa? Karena dari daun-daun, ranting segala macam ya, dekomposisi berjalan dengan bagus sudah. Nah, ini artinya sudah mulai agak pulih ya. Nah, sebagian jenis yang cepat tumbuh ini adalah sangat bertahan hidup di sini. Jadi saya pernah melakukan survei itu 89% dari akasia itu bisa tetap bertahan. Kemudian sengon buto ada sekitar 100%. Memang sengon buto ini sangat handal sekali ya. Nah, saya senangnya dengan sengon ini karena apa? Karena sengon ini masih memberikan peluang bagi jenis tumbuhan lain untuk bisa hidup dengan baik. Jadi biodiversity-nya masih akan kembali begitu ketika kita menanam jenis sengon buto ini. Kemudian jenis endemik yang lain juga akan muncul dengan sendirinya. Nanti akan saya lihatkan di sini. Nah, ini sudah mulai muncul. Jadi 4 sampai 6 tahun setelah itu lahan itu terbuka ya, kemudian ditanami kembali ya. 4 sampai 6 tahun setelah penanaman, itu jenis pionir ternyata sudah mulai masuk ya. Apa yang disebut saya pionir? Pionir itu adalah jenis-jenis yang tumbuhan lokal yang bisa hidup di sana ya. Jadi di situ mahang sudah mulai tumbuh, kemudian simpur sudah mulai tumbuh ya. Kemudian ya tumbuhan bawah sudah pasti ya, jenis melastoma odorata ya. Ya. Melastoma afin, chromolena dan sebagainya itu tumbuh dengan baik. Nah, ini bio indikator menurut saya yang sangat penting. Dan ini terbentuk sudah mulai 4 sampai 6 tahun ini terbentuklah hutan sekunder. Jadi hutan sekunder ini adalah hutan yang memang terbentuk setelah kita melakukan penanaman. Ini salah satu upaya kita untuk mempercepat yang namanya suksesi. Jadi suksesi itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian bisa dipercepat. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menanam jenis-jenis yang fast growing tadi. Itu adalah mengembalikan ekosistem hutan sekunder. Nah, ini adalah jenis pionir endemik ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian menemukan jenis-jenis ini adalah satu indikator bahwa lahan itu sudah mulai pulih. Nah, beberapa kendala sebenarnya yang dihadapi juga ya, itu banyak sebenarnya blok tanaman itu yang tergenang air. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak bisa dipungkiri biasanya ada blok-blok tanaman itu yang tergenang oleh air. Air itu sebenarnya air asam tambang. Nah, air asam tambang inilah yang sebetulnya menyebabkan beberapa jenis tumbuhan itu sulit hidup. Ya. Jadi di situ banyak ditemukan gulma-gulma saja gitu ya. Nah, ini adalah suksesnya reklamasi ya dan juga revegetasi pada lahan pasca tambang. Jadi yang dulunya adalah terbuka gitu ya, kemudian direklamasi, revegetasi, kemudian tertutup di sini. Saya ambil ini dari PT Arutmin ya, PT Arutmin. Jadi gambarnya saya ambil dari PT Arutmin. Nah, ini dahulu saya dari ini, kemudian di sini sudah mulai hijau ya. Nah, ini juga Bapak Ibu sekalian ya, ini sebenarnya novel ekosistem. Jadi ekosistemnya sudah terbentuk. Jadi sudah menyerupai hutan sekunder. Nah, pada kondisi inilah sebenarnya Bapak Ibu sekalian, jenis satwa itu sudah mulai datang, mulai kembali. Ya, karena apa? Karena lingkungannya mendukung untuk kehidupan dia, begitu ya. Jadi suhu, kelembapan dan sebagainya itu mendukung untuk kehidupan mereka. Dan juga makanannya cukup tersedia dan juga bisa membuat sarang di sini. Nah, ini adalah contoh ya. Jadi lahan pasca tambang itu jangan kita takuti, sebenarnya ini ada bisa dipulihkan ya. Tapi prosesnya seperti yang saya bilang tadi ya, prosesnya itu step by step begitu ya, sampai dia membentuk satu ekosistem. Nah, ekosistemnya seperti inilah memungkinkan untuk meningkatnya biodiversity tadi ya, naik keragaman hayati. Nah, perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu sekalian bahwa tingkat kesuburan lahan di pasca tambang itu sebenarnya sangat bervariasi sekali. Ada yang sangat
berbeda-beda, mungkin jarak 10 meter, 20 meter bisa sudah persuburannya tidak berbeda ya. Jadi jarak tertentu itu persuburannya berbeda. Tapi ada juga yang merata begitu ya. Coba kita lihat dari grafik pertama, kita lihat sebaran dari data itu ya. Perhubungan antara diameter dengan tinggi dari tanaman itu sangat berbeda sekali, jauh sekali dari rata-rata garis hitam itu ya. Kita lihat distribusinya itu sangat jauh. Itu menunjukkan bahwa tanah itu tidak subur, tidak merata suburnya. Tetapi kalau kita lihat yang di kanan ya, itu Sengon pada tahun 2003 saya melakukan evaluasi, ternyata hubungannya itu sangat dekat. Jadi korelasinya di atas 50%. Itu menunjukkan tanahnya sudah mulai subur sebenarnya. Tanahnya sudah subur. Ya. Karena apa? Karena hubungan diameter dan tinggi itu korelasinya sangat erat ya, sangat erat. Jadi kalau yang tidak erat itu biasanya tanahnya tidak subur. Nah, evaluasi revegetasi pada ranpa tambang ini biasanya dilakukan ya untuk menunjukkan bahwa perusahaan itu melakukan penanaman dengan baik ya dan juga keberhasilannya sangat tinggi. Nah, ini biasanya hasil evaluasi kita memang saya katakan akasia mangium dan sengon ini adalah dua jenis yang dominan ya dominan. Terutama sengon ini sangat penting menurut saya ya, karena dia masih memungkinkan untuk jenis lain bisa hidup di sekitarnya. Kalau akasia memang agak susah Bapak Ibu sekalian karena dia punya alelopati ya. Alelopati itu yang menyebabkan, jadi alelopati sebenarnya metabolit sekunder ya, yang biasa sebenarnya tidak sangat sulit bagi tumbuhan lain untuk hidup berdampingan begitu. Tetapi karena dia handal di tahap awal, makanya saya tetap akasia mengatakan bahwa akasia adalah jenis yang paling handal untuk lahan asam, yang masam ya, yang pH-nya rendah. Kemudian daya hidup tanaman di area pasir tambang itu batu bara sangat bervariasi, Bapak sekalian. Jadi saya pernah melakukan evaluasi antara 27 sampai 100%. Jadi ada juga yang subur. Jadi tidak saya pungkiri ada yang subur. Jadi tidak merata memang. Kemudian kesehatan tanaman. Nah, biasanya tanaman yang tumbuh itu cukup sehat biasanya. Sehat itu diukur dari misalkan di situ daun tidak ada perubahan warna, jadi warnanya tidak berubah jadi kuning ya. Biasanya kalau sudah kuning itu berarti tidak sehat. Kemudian tidak ada serangan hama penyakit ya dan sebagainya. Itu bisa kita lihat dari secara visual saja dari daun ya. Itu daun yang paling mudah kita amati begitu. Nah, ini yang saran saya sebetulnya Bapak Ibu sekalian di perusahaan tambang adalah hutan yang berada di sekitar sana ya, itu harus tetap dijaga. Dipelihara dengan baik hutannya itu. Karena apa? Itu adalah sumber plasma nukta. Jadi hutan alam yang berada di sekitar reklamasi itu harus dipertahankan dengan baik. Karena ada tuntutan tadi saya bilang. Di dalam revegetasi itu adalah komposisinya harus tinggi. Karena ketika ekosistem itu terbentuk, ya tumbuhan satwa juga akan datang dengan sendirinya. Nah, itu menunjang terhadap komposisi tumbuhan atau komposisi satwa yang ada di sana. Nah, ini yang sangat saya anukan sekali, jangan sampai rusak hutan alam yang ada di sekitar area tambang. Itu yang harus dijaga karena itu ada sumber plasma nutah yang sangat penting sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu menanam juga, nanti akan tumbuh dengan sendirinya jenis-jenis endemik itu, jenis lokal itu. Karena dia dari satwa ya, mungkin burung bawa gitu ya, bisa jadi atau angin dan sebagainya, itu bisa memungkinkan untuk lahan-lahan itu akan ditumbuhi oleh jenis-jenis lokal. Karena jenis lokal itu tidak semua bisa hidup kalau kita tanam dengan sendiri ya. Itu belum tentu. Ada juga yang ketika ekosistemnya dia mendukung, dia bisa akan tumbuh dengan sendirinya. Nah, itu adalah yang perlu diperhatikan. Nah, ini pernah saya melakukan juga evaluasi begitu ya. Jadi burung itu, mamalia dan juga reptil itu akan kembali sebenarnya. Jadi awalnya mungkin ada sini ya 22 jenis ya, mungkin ketika kita membuka, kemudian setelah kita reklamasi, revegetasi sudah naik sampai 100% naiknya. Itu menunjukkan bahwa jenis-jenis ini, jenis satwa ini akan kembali sebenarnya, akan pulih dengan sendirinya sebenarnya. Jadi apabila stepnya seperti yang saya bilang tadi berjalan dengan baik, satwa itu pasti akan kembali ya. Mamalia, reptilia juga ya, di situ ada macam-macam jenis ya. Babi hutan di Kalimantan ini sekarang satu indikator yang paling mudah terbentuknya pemulihan itu adalah jenis beruang madu ya. Beruang madu ini sebenarnya
mudah biasanya ditemukan gitu ya. Ditemukan itu ketika ekosistem itu terbentuk. Kita mudah, mungkin kalau siang mungkin agak susah mengamatinya ya. Kalau kita menggunakan dengan kamera trap, mungkin menggunakan biasanya ada cakarnya gitu ya, ada kotorannya dan sebagainya, itu adalah indikator-indikator bahwa mereka sudah datang ya. Nah itu biasanya ciri-ciri pemulihan juga ya, ciri-ciri pemulihan. Nah ini kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan bahwa kesuburan tanah itu memang terus terang relatif rendah, biasanya itu diindikatorkan dengan pH yang juga rendah. Kemudian pemilihan jenis harus biasanya sangat menentukan sekali ya dalam pemulihan pasca tambang. Jadi hati-hati sekali dalam pemilihan jenis. Kemudian jenis tanaman cepat tumbuh seperti sengon ya, ini sangat kita rekomendasikan ya, karena dapat tumbuh dengan baik pada area pasca tambang dengan pH rendah ya. Jadi di samping akasia itu yang di pertamanya lah ya. Kemudian yang kedua kita bisa kombinasikan